Sony Interactive Entertainment dan Insomniac Games resmi mengumumkan Marvel's Wolverine akan meluncur eksklusif untuk PlayStation 5 pada 15 September. Game ini menjadi salah satu judul paling dinantikan di paruh kedua tahun ini. Sony Interactive Entertainment dan Insomniac Games resmi mengumumkan Marvel's Wolverine akan meluncur eksklusif untuk PlayStation 5 pada 15 September. Dikembangkan oleh Insomniac Games, Marvel's Wolverine menghadirkan interpretasi baru sosok Logan yang terinspirasi dari komik Marvel. Pendekatannya disebut lebih gelap, lebih brutal, dan lebih intens dibandingkan gaya game superhero sebelumnya. Game ini mengusung kisah orisinal yang mengajak pemain menelusuri masa lalu sang mutan. Logan akan berhadapan dengan berbagai ancaman sambil mencari jawaban atas dirinya sendiri. Sisi heroism yang lebih kelam menjadi fokus utama narasi. Pertarungan menjadi daya tarik utama. Pemain akan menggunakan cakar adamantium dalam gaya tarung cepat, agresif, dan destruktif. Setiap pertemuan dengan musuh dirancang penuh intensitas dan sinematik. Sepanjang petualangan, Wolverine akan berinteraksi dengan karakter ikonik seperti Mystique dan Omega Red. Kehadiran mereka menambah dimensi konflik dan drama dalam cerita. Petualangan membentang ke berbagai lokasi dunia, mulai dari Pulau Madripoor, hutan bersalju di Kanada, hingga jalanan sempit Tokyo. Setiap lokasi digambarkan sebagai arena pertarungan yang dinamis dan penuh kerusakan. Dengan tanggal rilis yang kini telah ditetapkan, Marvel's Wolverine diproyeksikan menjadi salah satu eksklusif terbesar PlayStation 5 tahun ini. Berbagi sumber, iDex Channel. Samsung diam-diam memperluas lini aksesorinya bersama peluncuran Galaxy S26 series. Perusahaan merilis charger nirkabel magnetik 25 watt berbasis standar QI2 untuk pengisian daya lebih praktis dan presisi. Samsung rilis charger magnetik 25 watt. Magnet wireless charger terbaru ini sudah mendukung standar QI2, protokol pengisian daya nirkabel generasi terbaru dengan penyelarasan magnetik. Sistemnya mirip konsep MagSafe, di mana magnet memastikan posisi perangkat tetap presisi untuk efisiensi daya maksimal. Meski demikian, Galaxy S26 series belum memiliki magnet QI2 terintegrasi di dalam bodi. Artinya pengguna memerlukan silikon magnetic case resmi atau casing kompatibel lain yang memiliki ring magnetik agar perangkat dapat menempel sempurna dan mendapatkan daya optimal. Samsung menyebut charger ini mampu memberikan daya hingga 25 watt untuk Galaxy S26 Ultra, sementara Galaxy S26 Plus dibatasi sekitar 20 watt dan Galaxy S26 standar hingga 15 watt. Diklaim S26 Ultra dapat terisi hingga 50% dalam waktu kurang dari 1 jam. Secara desain perangkat ini tampil minimalis dengan ketebalan sekitar 4,4 mm, dilengkapi kabel USB-C sepanjang 1,5 meter dengan lapisan fabric braided yang lebih tahan lama dan tidak mudah kusut. Magnet wireless charger ini telah terdaftar di Amerika Serikat dengan harga sekitar $49,99 Amerika. Untuk pasar lain termasuk Indonesia, ketersediaan diperkirakan akan menyusul. Dengan aksesori ini, Samsung menunjukkan langkah serius membangun ekosistem pengisian daya magnetik berbasis QI2, meski terintegrasi magnet langsung ke dalam perangkat masih belum dihadirkan pada Galaxy S26 series. Berbagai sumber, iDex Channel. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk membukukan kinerja positif sepanjang tahun 2025 dengan kenaikan penjualan dan laba bersih. Pertumbuhan ini didorong kontribusi kuat dari segmen penjualan lahan, pembangkit tenaga listrik, serta jasa dan pemeliharaan. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau emiten berkode saham KIJA membukukan kinerja positif sepanjang tahun 2025. Penjualan dan pendapatan jasa perseroan tercatat Rp5,14 triliun sepanjang tahun 2025 atau naik 11,87% dibandingkan Rp4,60 triliun pada tahun 2024. Segmen penjualan menjadi kontributor terbesar dengan Rp2,10 triliun. Selain penjualan lahan, segmen pembangkit tenaga listrik menyumbang Rp1,81 triliun.
Sedangkan segmen jasa dan pemeliharaan memberikan kontribusi Rp521,10 miliar terhadap total pendapatan. Laba bruto perseroan meningkat menjadi Rp2,03 triliun per Desember 2025 atau naik 3,34% secara tahunan. Sementara laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp423,19 miliar atau tumbuh 16,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga 31 Desember 2025 total aset perseroan tercatat Rp15,05 triliun atau naik dari Rp14,01 triliun pada akhir tahun 2024. Total ekuitas meningkat menjadi Rp8,14 triliun. Kas dan setara kas perseroan pada akhir tahun 2025 mencapai Rp3,61 triliun atau meningkat dari Rp2,04 triliun pada periode sama tahun sebelumnya. Kinerja ini mencerminkan penguatan fundamental dan likuiditas perseroan. Tim Liputan ID Action. Penawaran umum obligasi PT RMK Energi Tbk mencatatkan hasil positif dengan tingkat kelebihan permintaan atau oversubscribe sebesar 2,7 kali. Total permintaan investor menembus Rp1,63 triliun, jauh melampaui target indikatif awal perseroan. Penawaran umum obligasi PT RMK Energi Tbk atau emiten berkode saham RMKI mencatatkan hasil positif dengan tingkat kelebihan permintaan atau oversubscribe sebesar 2,7 kali. Hingga masa penawaran berakhir, total final demand mencapai Rp1,63 triliun. Angka ini mencerminkan tingginya minat investor terhadap instrumen pendapatan tetap perseroan. Dalam penerbitan ini, perseroan menawarkan dua seri yaitu seri A tenor 5 tahun dengan kupon 7,75% dan seri B tenor 7 tahun dengan kupon 8,25%. Permintaan seri A mencapai Rp1 triliun, sedangkan seri B sebesar Rp627,57 miliar. Distribusi pemesanan didukung penjamin pelaksana emisi dengan komitmen penuh. Antara lain Trimegas Sekuritas Indonesia sebesar Rp512,70 miliar, Sukor Sekuritas Rp625,25 miliar dan BNI Sekuritas Rp489,62 miliar. Tingginya permintaan menunjukkan kepercayaan investor institusi di tengah strategi ekspansi perseroan untuk mendorong pertumbuhan operasional dan kinerja keuangan. Dana hasil obligasi akan disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada dua anak usaha, yaitu Royal Tama Multi Komoditi Nusantara dan Royal Tama Mulia Kencana. Dana digunakan untuk pengadaan batu bara, modal kerja, serta belanja modal ekspansi logistik termasuk pembangunan train loading station dan peningkatan jalan hauling. Tim Liputan ID Action. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menutup tahun 2025 dengan kinerja solid di tengah perlambatan ekonomi global. BBRI berhasil membukukan laba bersih Rp57,13 triliun hingga akhir triwulan 4 2025 yang ditopang pertumbuhan kredit, struktur pendanaan yang kuat, serta perbaikan kualitas aset secara berkelanjutan. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau emiten berkode saham BBRI berhasil mencatatkan kinerja positif di tahun 2025. Bank plat merah ini telah membukukan laba bersih sebesar Rp51,132 triliun sepanjang tahun 2025. Kinerja solid tersebut ditopang pertumbuhan kredit yang sehat, struktur pendanaan yang kuat, serta perbaikan kualitas aset secara berkelanjutan. Capaian tersebut mempertegas peran BRI dalam mendorong pembiayaan produktif dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Direktur Utama BRI Heri Gunardi menyampaikan bahwa kondisi makroekonomi domestik yang resilient turut menopang kinerja perseroan. Dari sisi intermediasi, kredit BRI tumbuh 12,3% secara tahunan, menjadi Rp1.521 triliun atau melampaui pertumbuhan kredit perbankan nasional. Penyaluran kredit tetap dilakukan secara prudent dengan rasio kredit bermasalah terjaga di level 3,07% dan loan entities menurun menjadi 9,6%. Sementara itu dana pihak ketiga meningkat 7,4% secara tahunan menjadi Rp1.467 triliun yang didorong penguatan dana murah yang mendorong efisiensi biaya dana dengan cost of fund turun ke level 2,9%. Hingga akhir tahun 2025 total aset BRI tumbuh 7,02% secara tahunan menjadi Rp2.135 triliun. Selain itu, rasio kecukupan modal atau KAR yang kuat di level 23,52% turut mendukung BRI untuk tetap memberikan porsi dividen yang memadai bagi pemegang saham. Pada saat ini kondisi permodalan BRI sangat memadai ya, sangat kuat gitu. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa KAR kita berada di sekitar 23,52%. Angka ini sangat jauh ya, sangat tinggi dibandingkan dengan apa yang dipersyaratkan oleh regulator. Nah, mempertimbangkan kondisi tersebut, sejogjanya kami memiliki ruang untuk memberikan dividen.
Manajemen optimis dengan fondasi fundamental yang kokoh, transformasi berkelanjutan, serta dukungan terhadap UMKM dan ekosistem ultramikro, maka BRI mampu menjaga pertumbuhan yang sehat sekaligus memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Komitmen BRI terhadap sektor produktif, khususnya program pemerintah, juga tercermin dari penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR sebesar Rp178,08 triliun yang telah disalurkan kepada 3,8 juta debitur sepanjang tahun 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.